Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Tri Karisma Dewi dengan NIM 102011535026. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan dengan mengambil topik manajemen strategis dan operasional. Untuk pengertian manajemen strategis, saya mengambil dari beberapa ahli. Yang pertama, pengertian manajemen strategis menurut Fred R. David adalah seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi itu mampu mencapai tujuan objektifnya. Yang kedua adalah menurut Hanger dan Whelan. Manajemen strategis merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Dan yang ketiga adalah pengertian menurut Nawawi dalam Abdon. Manajemen strategis ialah perencanaan berskala besar yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh atau disebut dengan visi dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi atau keputusan yang bersifat mendasar dan juga prinsipil. Agar apa? Agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif atau disebut dengan misi dalam usaha untuk menghasilkan sesuatu. Dengan perencanaan operasional untuk menghasilkan barang dan atau jasa serta pelayanan yang berkualitas. Dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi. Tujuan dari manajemen strategis menurut Suwandianto diantaranya adalah yang pertama, memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Yang ketiga, mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. Dan yang keempat adalah berhubungan dengan efisiensi maupun efektivitas. Adapun fungsi dari manajemen strategis yaitu meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada, membuat perusahaan lebih mudah beradaptasi dengan beberapa perubahan yang terjadi, menjadikan perusahaan lebih profitable, mencegah timbulnya masalah yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal perusahaan, membuat perusahaan dapat melaksanakan semua aktivitas operasional secara lebih efisien dan efektif. Dan yang terakhir adalah memperbaiki pengertian pegawai atas penghargaan produktivitas dalam setiap perencanaan strategis. Untuk karakteristik dari manajemen strategis ini berkaitan dengan masa mendatang dalam jangka panjang untuk organisasi secara keseluruhan dan memiliki 3 karakteristik menurut Hanger dan Whelan, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah rare. Rare ini keputusan yang tidak biasa dan khusus serta tidak dapat untuk ditiru. Yang kedua adalah consequential. Keputusan yang memasukkan sumber daya penting dan menuntut banyak komitmen. Yang ketiga adalah directive, yaitu keputusan menetapkan suatu keputusan itu dapat untuk ditiru atau tidak pada keputusan dan juga tindakan lain di masa mendatang. Untuk tahapan dari manajemen strategis yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perumusan strategi atau strategi formulation. Perumusan strategi ini adalah tahap awal yang mencakup pengembangan visi misi, mengidentifikasi peluang eksternal dan ancaman, menentukan kekuatan-kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah tahap implementasi strategi atau strategi implementation. Setelah dirumuskan,
Pada tahap selanjutnya yaitu diimplementasikan. Pada penerapan strategi ini membutuhkan keputusan dari pihak berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini juga dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Dan tahap terakhirnya adalah evaluasi strategi atau strategi evaluation. Pada tahap ini merupakan alat utama untuk memperoleh informasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi. Dalam penilaian strategi terdapat 3 aktivitas. Penilaian yang mendasar yaitu peninjauan ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat itu. Pengukuran kinerja dan pengambilan langkah korektif. Dan penilaian strategi ini sangat diperlukan bagi suatu perusahaan karena strategi yang berhasil untuk saat ini tidak selalu berhasil untuk di masa yang akan mendatang. Ini merupakan model manajemen strategis komprehensif menurut David. Yaitu yang pertama adalah mengembangkan pernyataan visi misi, menjalankan audit eksternal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan, mengevaluasi, dan memilih strategi. Ini merupakan tahap awal dari perumusan strategi atau strategi formulation yang saya jelaskan sebelumnya, dan ini pada tahap implementasi strategi, dan yang terakhir adalah mengukur dan mengevaluasi kinerja. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian tujuan pada perencanaan manajemen strategi. Yang pertama adalah efektif dan efisiensi. Manajemen strategis itu disebut efektif jika hasil yang dicapai seperti yang diinginkan, karena kebanyakan situasi yang memerlukan analisa strategis tidak statis melainkan interaktif dan dinamis, maka hubungan antara penyebab dan hasilnya tidak tetap atau pasti. Sebaliknya, dalam hal ini perlu taktik, yaitu tindakan nyata yang diambil oleh pelaku dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan pelaku. Yang kedua adalah keputusan dan implementasi. Keputusan dan implementasi ini bergantung pada kemungkinan dan taktik yang potensial. Keputusan manajemen strategi ini tidak berarti apa-apa tanpa suatu implementasi. Keputusan strategi harus dapat mencapai tujuannya. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan dan struktur organisasi. Sebelumnya, pada tahap implementasi itu diperlukan pertimbangan dalam penyusunan struktur organisasi. Karena keselarasan dari struktur organisasi merupakan satu hal yang penting dalam mencapai implementasi strategi yang efektif dan efisien. Pertumbuhan yang terjadi pada organisasi ini kala skala organisasi berkembang, bisa saja vertikal maupun horizontal. Pertumbuhan organisasi menghasilkan berbagai bentuk struktur organisasi seperti struktur fungsional, divisional, geografis, organisasi unit bisnis, organisasi matrik, dan juga struktur organisasi horizontal, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang keempat adalah kepemimpinan dan budaya organisasi. Budaya organisasi sesungguhnya bisa tumbuh karena diciptakan dan dikembangkan oleh individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi yang diterima sebagai nilai-nilai yang harus dipertahankan dan diturunkan kepada setiap anggota baru. Nilai-nilai tersebut
digunakan sebagai pedoman bagi setiap anggota selama mereka berada di dalam lingkungan organisasi dan dapat dianggap sebagai ciri khas yang dapat membedakan satu organisasi dengan organisasi lain. Yang selanjutnya adalah tingkatan strategi. Menurut Whelan dan David, ada beberapa tingkatan dalam strategi untuk perusahaan, yaitu yang pertama adalah strategi korporasi, yaitu strategi yang mencerminkan seluruh arah perusahaan dengan tujuan menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan secara menyeluruh dan manajemen berbagai macam bisnis lini produk. Ada 3 macam, yaitu growth strategi, stability strategi, dan retrenchment strategi. Yang kedua adalah strategi bisnis. Strategi ini terjadi pada tingkat produk atau unit bisnis dan merupakan strategi yang menekankan pada perbaikan posisi bersaing produk atau jasa pada spesifik industri atau segmen pasar tertentu. Ada 3 macam strategi yang dapat digunakan pada strategi tingkat bisnis ini, yaitu strategi keunggulan biaya, diferensiasi, dan juga strategi fokus. Yang ketiga adalah strategi fungsional. Strategi ini terjadi pada level fungsional seperti operasional, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan riset juga pengembangan. Strategi ini akan meningkatkan area fungsional perusahaan sehingga mendapat keunggulan bersaing. Strategi ini haruslah mengacu pada strategi bisnis dan juga korporasi. Strategi ini memfokuskan dan juga memaksimalkan produktivitas sumber daya yang digunakan dalam memberikan nilai terbaik untuk pemenuhan pelanggan atau customer. Strategi fungsional ini juga sering disebut dengan value-based strategy. Next. Baik, pada manajemen operasional ini saya mengambil pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Jay Heiser dan juga Barry Render, manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Yang selanjutnya adalah menurut Edi Herjanto. Manajemen operasional ini dapat diartikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Yang berikutnya adalah menurut Pangestu Subagio. Manajemen operasional adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur seluruh kegiatan produksi atau operasional agar dapat dilakukan secara efisien. Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen operasional ialah proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan sumber daya dari seluruh kegiatan produksi dalam rangka menghasilkan barang ataupun jasa sehingga dapat mencapai sasaran dengan tepat. Sasaran di sini adalah waktu, jumlah, dan juga mutu dengan alokasi dana yang efisien dan efektif. Next. Ada beberapa aspek yang saling berhubungan erat dalam ruang lingkup manajemen operasional, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek struktural. Aspek ini merupakan aspek yang mengenai pengaturan komponen yang membangun suatu sistem manajemen operasional yang saling berinteraksi antara satu sama lain. Yang kedua adalah aspek fungsional. Aspek ini berkaitan dengan manajerial dan pengorganisasian seluruh komponen struktural maupun interaksinya, mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian, maupun perbaikan agar diperoleh suatu kinerja yang optimal. Yang ketiga adalah aspek lingkungan. Sistem dalam manajemen operasional yang berupa pentingnya memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang berhubungan erat dengan lingkungan. Yang selanjutnya adalah peran dan fungsi manajemen operasional, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Manajer operasi
untuk menentukan suatu tujuan subsistem operasi dari satu organisasi dan mengembangkan sebuah program, kebijakan, dan prosedur yang diperlukan. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Manajemen operasi menentukan sebuah struktur individu, grup, seksi, bagian, divisi, ataupun departemen dalam suatu subsistem operasi. Yang ketiga adalah fungsi pergerakan. Fungsi ini dilaksanakan dengan memimpin, mengawasi, dan juga memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan dan menjadi tanggung jawabnya. Dan yang keempat adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian ini untuk mengembangkan sebuah standar dan juga jaringan komunikasi yang diperlukan agar sebuah pengorganisasian dan penggerakan sesuai dengan yang direncanakan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk karakteristik dari manajemen operasi menurut Zulian Yamit yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan. Perusahaan pasti memiliki suatu tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat berupa barang ataupun jasa. Yang kedua adalah memiliki kegiatan. Perusahaan memiliki aktivitas untuk mengubah bahan baku dari input hingga output yang disebut dengan transformasi. Dan juga yang ketiga adalah terdapat mekanisme. Mekanisme di sini berfungsi untuk mengendalikan kegiatan pengoperasian. Untuk tahapan dari manajemen operasional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah input. Input di sini meliputi bahan dasar atau bahan baku, tenaga kerja, mesin, energi, uang. Pada proses ini terjadi sebuah penciptaan, membentuk, membuat, merakit, mentransformasi, mengonversi, dan juga mengubah apa-apa saja yang dari input ini tadi menjadi output berupa barang ataupun jasa. Next. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen operasional, yaitu yang pertama adalah manajer atau pimpinan. Setiap tindakan yang akan diambil bisa mempengaruhi beberapa hal, yaitu aturan, kebijakan, dan prosedur organisasi. Yang kedua adalah tingkah laku karyawan. Kepribadian mempengaruhi kebutuhan dan tindakan dalam memenuhi kebutuhan. Juga cara komunikasi sebagai penentu pada hubungan antar manusia. Yang ketiga adalah tingkah laku kelompok kerja. Suatu kebutuhan sering dipuaskan oleh kelompok dalam organisasi secara formal maupun informal. Dan yang terakhir adalah faktor eksternal organisasi. Faktor utamanya adalah keadaan ekonomi, karena keadaan ekonomi ini dapat mendorong penjualan dan juga peningkatan keuntungan serta membuka lapangan pekerjaan. Next. Baik, kesimpulan dari manajemen strategis dan operasional yang telah saya paparkan sebelumnya adalah manajemen strategis merupakan serangkaian atau sekumpulan keputusan dan juga tindakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif serta menentukan kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang. Sedangkan manajemen operasional adalah tentang bagaimana organisasi memproduksi atau mengirimkan barang dan atau jasa yang memberikan alasan keberadaan mereka. Peran dan fungsi manajemen operasional yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian. Sebenarnya, manajemen strategi dan operasional ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati bersama oleh suatu organisasi.
Manajemen strategi dan manajemen operasional sangat dibutuhkan bagi organisasi dalam menjalankan suatu kegiatan atau aktivitas. Manajemen digunakan sebagai penunjang dalam mencapai tujuan, menjaga keseimbangan atau balance antara berbagai tujuan, sasaran, dan berbagai kegiatan lain. Selain itu, diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam aktivitas organisasi. Dalam rangka mencapai beberapa hal di atas, tentunya memerlukan berbagai tahapan seperti perumusan, implementasi, hingga evaluasi, dan juga mulai dari proses input hingga output. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dalam presentasi kali ini. Saya akhiri. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.